Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawantika SPD dari SD Negeri 1 Cambahwa, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan melalui beberapa hal, antara lain, yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia, yang ketiga, posisi kontrol guru, yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin positif adalah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini pun masih bersifat eksternal. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi ini adalah motivasi yang bersifat internal. Sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, yang terakhir kelima sebagai manajer. Posisi pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Penghukum menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat rasa bersalah menggunakan nada yang memelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Teman menggunakan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi pemantau. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang guru yang menjalankan posisi pemantau menggunakan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Posisi yang kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer menggunakan nada suara tulus dan bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekat ke murid. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan dukungan guru. Dan kita sebagai seorang guru diharapkan mampu menjalankan peran kita sebagai seorang guru dan menjalankan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Upaya menciptakan budaya positif selanjutnya adalah dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas.
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan tersebut harus dapat diterapkan di lingkungan sekolah ataupun kelas. Penerapan budaya positif berikutnya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun strategi segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan pendidikan yang menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, hubungan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif mendorong adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah dalam membuat keyakinan sekolah. Dan selanjutnya, hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah, sehingga pembelajaran akan berpusat pada murid dan terciptanya suasana yang aman dan nyaman di sekolah. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari teori perilaku manusia, ternyata penghargaan memiliki dampak yang kurang baik bagi murid, karena dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mengurangi ketepatan, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi pada saya adalah sekarang saya berupaya menciptakan budaya positif di sekolah dengan menempatkan posisi sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah atau kelas adalah saya membuat kesepakatan kelas dengan murid, dan saya pernah menangani murid yang sering mencontek saat mengerjakan ulangan dengan menggunakan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi. Perasaan saya sekarang adalah saya termotivasi untuk terus berupaya menciptakan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid sudah termotivasi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah guru harus konsisten memberikan contoh penerapan budaya positif dan menjalankan perannya sebagai manajer di sekolah dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu, saya kadang merasa menyesal atas perbuatan saya yang telah memberikan hukuman kepada murid yang berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang lebih tenang dan nyaman.
Perbedaannya adalah murid menjadi lebih disiplin dengan kesadaran mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Tahapan yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya mempraktekannya dengan menanyakan penyebab murid melakukan kesalahan dan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati dan keyakinan apa yang sudah dilanggar, serta menanyakan solusi yang diambil atas tindakan yang telah dilakukan. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid, agar murid lebih konsisten dalam melakukan budaya positif, sehingga murid tidak hanya melakukan budaya positif di sekolah, melainkan dimanapun murid berada. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.